Ab'aduha sittatun at-tasyahudul awal wa julusuhu. Kemudian kita akan bahas tentang ab'ad dan sunnah ab'ad itu adalah mayanjabiru tarkuhu bi sujudi sahwi. Yang kalau kita meninggalkan kita disunahkan untuk sujud sahwi. Itu ab'ad. Ada 6, yaitu tasyahudul awal wa julusuhu. Yang pertama tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal. Wassalatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa alihi fil akhir. Dan salawat kepada Nabi pada tasyahud pertama dan kepada teruntuk keluarganya itu di tasyahud yang akhir. Wal qunut dan doa kunut, wa qiyamuhu dan berdiri untuk membaca doa kunut. Itulah yang ketujuh. Wa ma ada zalika sunanun, dan yang selain daripada yang demikian itu berarti sunnah. Jadi kalau kita meninggalkan salah satu daripada 7 yang disebutkan tadi, maka sunnah kita untuk sujud sahwi. Kalau kita meninggalkannya dengan sengaja atau karena lupa, maka disunahkan untuk kita melaksanakan sujud sahwi. Oleh karenanya fungsi daripada sujud sahwi itu adalah menutupi kesalahan yang sebelumnya, sebelum sujud sahwi, dan menutupi kesalahan yang terjadi pada pertengahannya, serta menutupi kesalahan yang terjadi setelahnya. Tapi dia sendiri tidak menutupi kesalahan dirinya sendiri. Apa maksudnya? Sujud sahwi itu menutupi kesalahan sebelum terjadi sujud sahwi, seperti meninggalkan salah satu daripada 7 sunnah ab'ad yang disebutkan tadi, sengaja atau lupa, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Sedangkan menutupi kesalahan yang terjadi di dalamnya, ketika sujud sahwi dia melakukan sesuatu yang menyebabkan kita untuk sujud sahwi. Misalnya melakukan sesuatu yang kalau dia itu sengaja maka akan batal sholatnya, kalau tidak sengaja nggak batal. Maka sunnah tutup sujud sahwi itu, menutupi dia, nggak usah kita sujud sahwi lagi. Itulah setelah sujud sahwi ternyata kita berbicara sedikit misalnya, kalau sengaja batal, tapi karena nggak sengaja nggak batal, itu juga menutupinya. Tapi dia sendiri tidak bisa menutupi kesalahannya sendiri. Misalnya apa? Dia sholat nggak tahu kalau dia itu punya sujud sahwi, tiba-tiba sujud sahwi, nggak tahu alasannya. Satu sujud sahwi, loh, anak kenapa sujud sahwi? Nah ini kalau terjadi seperti ini maka dia sunnah untuk sujud sahwi. Itu artinya sujud sahwi itu sendiri tidak bisa menutupi kesalahannya sendiri. Itu maksudnya gitu. Nah itu disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu menutupi, karena kita meninggalkan sunnah ab'ad, dikatakan ab'ad karena disyib'iha bil arkan, sebagaimana rukun kalau kita tinggalkan mau tidak mau harus kita lakukan kembali, dan tidak sah sholat kalau tidak kita melakukannya kembali. Begitu pula sunnah ab'ad kalau kita meninggalkannya sunnah untuk sujud sahwi, berarti ada kesamaan di situ. Nah, makanya dinamakan sunnah ab'ad. Selain daripada sunnah-sunnah ab'ad yang disebutkan tadi, berarti itu sunnah-sunnah muakkadah saja, bukan sunnah ab'ad. Kalau kita meninggalkannya, gak usah kita sahwi. Kita membaca surat dengan suara yang pelan, padahal sunnahnya keras, gak usah sahwi. Kita meninggalkan bacaan surat, nah, gak usah sahwi, karena bukan termasuk daripada sunnah-sunnah ab'ad. Bab sholat tatawu. Sekarang kita akan bahas tentang sholat-sholat yang disunahkan. Afdalu ibadatil badan as-sholah. Sebaik-baik ibadah badan, karena ada ibadah badan, ada ibadah mal, dan ada ibadah badan dan mal. Ibadah maliyah seperti sedekah, wakaf, ya, itu ibadah maliyah. Ibadah badaniyah, puasa, sholat dan sebagainya. Nah, paling afdalnya ibadah badan yang dikerjakan dengan landasan badan itu, paling afdal itu adalah sholat. Ya.
Sehingga Nabi SAW mengatakan as-salatu khairu maudhu'in fa in syaa'a falyastaqlil wa in syaa'a falyastakthir. Salat itu adalah sebaik-baik yang dituju oleh orang. Kalau mau silahkan diperbanyak, kalau mau juga ya silahkan dipersedikit. Itu selain yang wajib, yang sunnah maksudnya. Paling tidak kita melaksanakan salat-salat sunnah yang muakkadah, jangan ditinggalkan. Nabi saja yang sudah diampuni dosanya sebelumnya dan setelahnya tidak meninggalkan, apalagi kita. Sedangkan sunnah, salat-salat sunnah itu sendiri tujuannya itu adalah untuk menutupi kekurangan yang terjadi pada salat-salat fardu. Sehingga ada salat qobliyah, ba'diyah, ada salat duha, salat witir dan sebagainya. Itu adalah fungsinya itu selain daripada meraih dengannya, memantik dengannya perhatian Allah dan cintanya, selain itu adalah untuk menutupi kekurangan yang terjadi pada pekerjaan fardu. Sama seperti sedekah, menutupi kesalahan kita dalam zakat. Nah, kalau kita sedekahnya kepada fuqara, memang salah satu daripada samaniyah al-mustahikin, maka apa yang kita lakukan itu menutupi kewajiban zakat itu, sehingga tidak jadi sedekah tapi jadi zakat. Sehingga fungsi daripada sedekah itu sendiri berarti menutupi kewajiban yang terdapat di dalamnya itu kekurangan. Kan bisa jadi kita salah hitung, bisa jadi harta yang di mana itu nggak dihitung, sehingga untuk menutupinya ya kita disunahkan sedekah. Memang sedekah itu kalau seumpama kita punya utang itu akan menutupi gitu. Ya. Gal wa nafluha afdalun nafal, dan salat sunnah adalah paling afdalnya pekerjaan sunnah. Kalau seumpama dalam puasa ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ya, di dalam haji ada haji wajib, ada haji sunnah, ada umrah wajib, ada umrah sunnah. Paling afdalnya sunnah itu ya umrah, salat itu paling afdalnya. Gal wa ma syuri'a lahul jamaah, dan yang disyariatkan atau disunahkan untuk jamaah itu lebih afdal daripada tidak sunahkan jamaah. Paham? Seperti apa? Al-Idan, Idul Fitri sama Idul Adha. Itu diantara yang paling afdalnya sholat sunnah. Jangan tinggalkan, seumur hidup jangan pernah tinggalkan, kecuali kalau kita lagi berhalangan. Ya, nggak bisa sholat di masjid, ya sholat sendirian. Jadi banyak alternatif. Tapi jangan pernah tinggalkan, karena meninggalkan cuma setahun sekali, masa kita mau tinggalkan gitu. Kemudian wal kusufan, kusufus syams sama khusuful qamar. Jadi gerhana matahari, gerhana bulan kan nggak setiap saat. Ya. Itu juga jangan tinggalkan. Wal istisqa, ketika kita memerlukan kepada hujan, maka sunnah untuk kita melaksanakan sholat istisqa. Itu sholat sunnah yang disunnahkan jamaah itu lebih afdal daripada sholat sunnah yang tidak disunnahkan jamaah. Apa filsafat yang bisa kita dapatkan? Karena kebersamaan itu di dalam Islam itu adalah nomor satu. Keberhasilan seseorang tergantung bagaimana dia sifat sosialnya yang tinggi, kebersamaannya dengan sesamanya yang tinggi, itu yang menentukan dia itu berhasil atau tidak. Paham? Di dalam hadis Nabi SAW ketika didatangi oleh satu orang yang dia itu mengadukan adiknya kepada Nabi, adiknya itu selalu datang kepada majlisnya Nabi, sementara abangnya itu dia sibuk dengan bekerja. Hasil pekerjaannya dia makan berdua. Maka dia kesel kali. Suatu waktu dia datang kepada Nabi Rasulullah, aku melihat adikku ini enggak bantu aku. Aku mencari uang, aku mencari rezeki, aku mencari nafkah. Sementara adikku ini tidak. Dan dia makan bersamaku. Maka kemudian Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut dengan la'allaka ruzikta bihi. Mungkin saja kamu dapat rezeki itu karena dia. Walaupun dia tidak ikut kerja, tapi kamu dapat rezeki karena dia. Karena kamu menanggung nafkahnya, kamu menanggung ma'isyahnya, maka kamu dimudahkan sama Allah Ta'ala untuk dapatkan rezeki. Nah, jadi ini menunjang untuk kita, menghimbau kepada kita hadis tersebut, untuk kita itu
mempunyai perhatian tersendiri kepada sesama, dan itu sangat dikedepankan dalam agama Islam itu. Dan Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Jadi kebersamaan, persatuan itu sangatlah terdepan di dalam melaksanakan dan membuktikan serta mengharapkan apa yang kita harapkan, yang kita ingin realisasikan. Itu syarat utamanya itu adalah kebersamaan. Sehingga di dalam Idan itu kita akan berjumpa dengan sahabat, kerabat, teman dan sebagainya. Nah, di situ fungsi sebenarnya kenapa sholat yang semacam itu lebih utama. Itu yang pertama. Dari sisi yang lainnya adalah kebersamaan itu akan menjadi sebuah ujian tersendiri. Kenapa? Karena kebersamaan itu menuntut kepada setiap orang itu ingin tampil beda, ingin tampil lebih dari yang lainnya. Sehingga di situ ujiannya itu lebih untuk dia melaksanakan sholat secara bersamaan memang, tapi harus tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata. Nah, sehingga tantangan itu lebih berat. Nah, kebersamaan itu lebih berat. Apalagi kalau kita nggak muncul, nanti dibicarakan, nanti sangkanya kita nggak sholat, nanti dikira orang begini. Nah, sehingga apa? Sholatnya itu akhirnya jamaahnya itu bukan karena Allah, tapi karena orang lain dan sebagainya. Jadi tantangannya lebih banyak. Sehingga kalau kita berhasil melewati itu, maka kita dapat pahala lebih besar daripada pahala kalau kita sholat sendirian. Sholat sendirian lebih mudah, nggak ada yang lihat. Yang lihat cuma Allah. Lebih mudah untuk kita laksanakan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Nah, tapi salat jamaah itu tidak mudah. Disitulah kemudian terkuak maksud daripada hadis Nabi SAW, innamal ajar ala gadril kasab. Jadi yang namanya pahala itu tergantung daripada besarnya energi yang keluar. Tambah besar tantangannya, tambah besar rintangannya, tambah besar masalahnya, maka tambah besar kita dapat pahalanya. Gadrul ajar ala gadrin nasab. Jadi kadar pahala yang kita dapatkan tergantung kepada kadar kesulitan yang kita lewati. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melewati kesulitan. Harus melewati kesulitan. Harus. Faham? Dan nggak boleh kita itu pasrah, tidak mau menjalani kesulitan, karena hidup ini memang sulit, untuk siapapun sulit. Jadi jangan kamu kira bahwasanya ini hanya sulit bagi kamu. Tidak, semua orang sulit menjalaninya. Yang kawin sulit, yang nggak kawin sulit. Yang kawin sulit karena tantangannya itu adalah suami dan anak-anak. Yang nggak kawin sulit karena tantangannya dia dengerin omongan orang, dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan, nggak dapat pengayoman, statusnya masih sendiri, tidak menjadi ibu fulan dan sebagainya. Nah, itu sebuah ujian, sebuah cobaan, sebuah kesulitan yang harus dihadapi. Jadi jangan pernah kita mengatakan hanya dia, hanya saya, enggak, semuanya sama. Jadi supaya kita itu kalau ketika kita merasa sama-sama kok, kok sama-sama, udah biasa saja. Orang dia itu berhasil kok melewatinya, kenapa saya nggak berhasil? Lebih mudah. Tapi kalau kita mengatakan bahwa hanya saya yang berat cobaannya, enggak ada, semuanya berat cobaannya. Yang paling berat sudah Allah tentukan, yang paling berat itu adalah yang paling tinggi imannya, yang paling tinggi takwanya. Sehingga kalau kita itu mau tambah tinggi iman dan takwanya, harus siap-siap untuk tambah tinggi cobaannya, tambah sulit cobaannya, tambah ruwet permasalahannya gitu. Makanya sama seperti yang Ustaz sodorkan selalu, Ustaz percontohkan kepada kalian, kalau kalian didoakan untuk menjadi seorang wali, mau nggak? Mau semuanya. Tapi ketika Ustaz giliran Ustaz berdoa meminta pada kalian mau nggak Ustaz doakan menjadi orang yang paling banyak cobaannya? Nggak mau. Nah, padahal kalau mau jadi wali harus jadi berat cobaannya. Nah, ini termasuk di situ. Jadi sholat jamaah itu sholat tampak, kelihatan orang dan sebagainya. Sehingga kita harus jaga hati, jangan sampai karena orang, jangan sampai kita ujub, jangan sampai kita melakukan itu untuk maksud-maksud yang lainnya, tapi untuk Allah Ta'ala. Sehingga khusyuknya itu lebih sulit daripada khusyuk kita sendirian. Dan kalau kita sholat sendirian khusyuk, insya Allah tidak semudah kita sholat khusyuk ketika bersama orang banyak.
Ketika kita sholat sendirian nggak ada yang lihat, sehingga kita fokus pada Allah SWT dan apa yang kita kerjakan. Tapi ketika kita itu sholat depan orang banyak, maka banyak orang yang lihat, sehingga itu bisa menjadi sebuah kesempatan dan celah untuk setan itu membisiki kita. Makanya di sini yang disunnahkan untuk berjamaah lebih afdol, lebih utama. Berarti kalau lebih utama berarti lebih banyak mendapatkan pahala dari sholat-sholat yang disunahkan sholat jamaah itu. Wa huwa ma siwa dzalik, yaitu yang selain daripada yang disebutkan itu. Apa itu? Qabliyah, baik muakkadah, ghair muakkadah, witir, yang bukan Ramadan ya, duha, isyraq dan sebagainya, awabin. Nah, semua itu. Lakin ar-rawatib ma'al faraid afdal min at-tarawih. Tapi kadang-kadang ada pula yang sholat itu bukan disunahkan jamaah, tapi lebih afdal daripada yang disunahkan jamaah. Seperti apa? Seperti rawatib. Ini banyak selalu jadi perhatian khusus bagi para fuqaha, di dalam kitab-kitabnya disebutkan karena memang hadisnya itu sangat kuat gitu. Contohnya apa? Seperti ini, rawatib. Rawatib itu sholat yang mengiringi, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Itu rawatib, baik qabliyah maupun ba'diyah. Nah, itu lebih afdal daripada sholat tarawih yang disunahkan jamaah. Sholat tarawih disunahkan jamaah, sholat rawatib enggak disunahkan jamaah. Nah, tapi sholat rawatib itu lebih afdal daripada sholat tarawih yang disunahkan jamaah itu. Nah, sehingga alangkah ruginya kalau semua ada seorang yang sholat tarawih 20 rakaat berjamaah, tapi dia nggak sholat ba'diyatul isya. Jadi dia itu telah melakukan sesuatu yang mafdul daripada yang afdal. Yang afdal itu adalah 2 rakaat itu lebih afdal daripada 20 rakaat walaupun jamaah. Lebih afdal daripada 20 rakaat yang berjamaah itu. Nah, kenapa orang itu bisa memilih yang tidak lebih utama? Karena kebodohan, karena dia nggak tahu. Ketika dia itu tahu, dia nggak akan meninggalkan. Makanya dibedakan Allah Ta'ala antara orang yang tahu sama orang yang nggak tahu, itu berbeda. Kemanfaatannya berbeda, kebahagiaannya berbeda, keamalannya berbeda. Semua lini, semua sisi pasti berbeda antara orang yang tahu sama orang yang nggak tahu. Wa sunnatu an yuwajiba ala rawatibil faraid. Dan sunnahnya hendaknya dia continue. Jangan cuma kita mengerti, jangan kita cuma mengetahui, jangan cuma kita menghafal apa itu rawatib dan berapa itu rawatib, tapi kita tidak mengamalkan. Tidak. Tapi hendaknya continue. Lakukan dengan continue. Memang gak enak. Semua kebaikan itu sifatnya, semua kebaikan awalnya itu sulit, tapi nanti lama-kelamaan akhirnya itu akan menyenangkan. Terutama saat kita akan meninggal dunia, itu akan tampak kepada kita apa yang telah kita lakukan selama kita hidup, sehingga membuat kita itu besar harapan untuk mendapatkan rahmat Allah, karena kita punya modal yang banyak, modal rawatib, modal tahajud, modal sedekah, modal silaturahim, modal kejujuran dan sebagainya. Itu semua akan ditampakkan Allah Ta'ala. Sehingga disitulah kemudian dia pengen cepat-cepat berjumpa dengan Allah. Itulah maksud daripada sabda Nabi SAW, man ahabba lika Allah ahabballah liqa'ah. Siapa yang senang pengen cepat-cepat ketemu sama Allah, Allah pun juga demikian. Allah juga senang dan pengen cepat-cepat ketemu sama dia. Apa itu rawatib itu? Wa akmaluha. Nah, jadi rawatib itu terbagi menjadi 2. Ada rawatib yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghair muakkadah. Yang sunnah muakkadah itu berarti tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, la fil hadar wala fis safar. Dalam semua keadaan tetap Nabi SAW melaksanakannya. Itu rawatib yang muakkadah. Dan itu ada 10 rakaat ya. Yaitu sintani qabla subhi wa dhuhri kaza wa ba'dahu wa maghribin sumal isya. Dalam satu bait disebutkan. Itu hebatnya, uniknya Sofwat Zubat. Dalam satu bait disebutkan sintani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, wa dhuhri kaza, dan 2 rakaat sebelum duhur, kaza wa ba'dahu, dan setelah duhur, wa maghribin, setelah maghrib, sumal isya, dan setelah isya. Jadi berapa semuanya? 10. Itu muakkadah itu. Jangan ditinggalkan ya. Faedahnya itu sangat besar.
Nah, di antara faedahnya itu adalah kita akan diampuni dosa-dosanya, terutama rawatib qabliyatul fajar ya. Habis qabliyatul fajar kita membaca subhanallah bihamdi subhanallahal azim astagfirullah yang disebutkan dengan jaibul masakin. Itu adalah kantongnya orang miskin. Kalau kita baca itu maka dimudahkan rezeki kita. Nah, cuma kalau disampaikan dan dibaca serta diutarakan tentang murahnya rezeki kita dan sebagainya, jangan langsung ada kita itu memilihnya atau kita cenderung untuk melaksanakannya, kita fokus kepadanya, jangan. Karena rezeki itu nggak harus ke rezeki berupa dunia. Rezeki itu banyak. Kesehatan itu rezeki, kesenangan itu rezeki, taufik hidayah itu rezeki, uang itu rezeki. Bahkan rezeki yang paling rendah itu adalah uang. Nah, tapi kalian mau besar-besarkan seakan-akan rezekinya itu adalah segalanya uang gitu. Banyak di antara kita yang menyangka bahwasanya rezeki yang paling besar itu adalah uang, harta benda, mobil, rumah. Enggak. Semoga luas rezekinya, semoga luas taufik dan hidayahnya, semoga luas rezekinya, semoga luas dan sering bermimpi nabinya. Jadi banyak hal itu. Jadi bukan cuma rezeki itu, karena rezeki itu terbagi menjadi dua, rezeki hissi, rezeki dan yang maknawi gitu. Rezeki hissi itu bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita nikmati. Ada rezeki maknawi, rezeki maknawi yang tidak bisa kita raba, bisa kita lihat. Dan rezeki yang maknawi itu lebih banyak daripada rezeki yang hissi. Jadi ketika kalian itu didoakan sama orang alim, sama orang soleh, atau kamu sudah ziarah sebagainya, di antara yang kamu minta itu, ya Allah semoga rezeki saya itu numplak, rezeki saya itu banyak, barokah, wasian, toiban, sebagainya. Sangkanya itu rezeki cuma berupa bentuknya itu dunia. Enggak, dunia itu cuma kecil itu. Tidak usah minta pun Allah kekasih. Sebelum kamu minta, Allah sudah tentukan sebelum kamu lahir. Sudah ada itu, nggak kemana-mana. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, nafasaruhul amin fi rawi an la tamuta nafsun hatta tastakmila rizqahu wa tastawfiya ajalah. Jadi telah berbisik di dalam telingaku malaikat Jibril. Apa yang dibisikkannya? Bahwasanya tidaklah seorang meninggal dunia daripada manusia kecuali sampai benar-benar dia tuntas rezeki yang telah ditentukan dan tuntas ajal yang telah ditakdirkan, baru dia akan mati. Selama itu belum, tidak akan mati. Jadi sesuatu yang sudah dijamin Allah Ta'ala, kok malah kita itu bingung. Siapa bikin bingung? Ah, itulah buktinya. Ternyata setan itu ada. Buktinya kita takut melihat orang punya rezeki lebih, kita sewot. Nah, gitu. Kita lihat orang yang lebih punya kenikmatan lebih dalam rezeki, kita langsung iri. Nah, itu kan menandakan bahwa setan itu ada. Wa syaiton ya'idukumul faqra. Kalau kamu nggak punya seperti dia, itu bisa melarat, itu bisa nggak punya, itu bisa ini, itu masukin. Padahal uang nggak kemana-mana, rezeki kita nggak kemana-mana. Rezeki kita sudah ditentukan sejauh sebelum kita itu lahir, sudah ada rezeki kita. Jadi enjoy saja, ya. To be enjoyed, ya. Jadi jangan kamu itu bingung kalau masalah rezeki, ya mudah sekali. Nah, tapi kalau rezeki yang maknawi itu yang harus kita bingungkan. Saya ini dapat ilmu manfaat apa tidak? Saya ini termasuk yang dapat ridhonya Allah atau tidak? Saya ini termasuk yang mendapatkan anugerah pada Allah Ta'ala berupa inayah, riayah, tumaknina dan sakinah di majelis. Tidak, apa iya? Itu harus merisaukan kalian. Kenapa aku di majelis jadi ngantuk ya? Itu berarti nggak ada sakinahnya itu. Bukan, wah itu malah kebalikannya, karena banyaknya sakinah sampai saya ngantuk. Enggak, salah itu. Nah, jadi orang yang ngantuk itu berarti sakinahnya kurang, tumakninanya kurang, ridhonya Allah juga kurang, ya. Kecuali kalau dia itu nggak tidur semalaman misalnya, sampai sekarang nggak tidur, sekarang ngantuk masih mending. Orang semalam tidur, tambah tadi pagi juga tidur, sekarang masih tidur juga. Itu kan karena kebanyakan makan karbo, itu namanya. Insulinnya itu banyak yang dikeluarkan di pankreas itu, jadi akhirnya jadi ngantuk. Itu tanda-tanda makannya kurang sehat, ya. Jadi kalau makanan itu yang bagus tuh yang banyak proteinnya, 80% protein itu yang harusnya. Walaupun itu mahal, tapi kalau untuk kesehatan, apalagi mau nge-gym ya, mau keluarkan otot dan sebagainya, harus 80% protein. Jadi Ustaz, semua yang dimakan itu tulis harus memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan protein. Ustaz harus minum 100, harus makan 148 sesuai dengan
berat badan 72. Jadi harus memenuhi itu. Kalau enggak kurang, ototnya enggak besar dan sebagainya gitu. Sama seperti itu. Jadi ketika seseorang itu asupannya kurang, walaupun karbonnya banyak, walaupun makannya banyak, maka dia yang terjadi itu ngantuk akhirnya. Jadi yang ngantuk itu karena kurang asupan, 1, kurang vitamin 2, 3 karena tanda-tanda munafik di situ ada, ya. Nauzubillah. Atau yang keempat karena dia kurang tidur memang gitu loh. Nah, jadi itu sudah tidak ada yang bagus itu semuanya. Kurang tidur juga nggak bagus karena badan kita harus fit. Nah, jadi itu suatu kesalahan yang dilakukannya. Allah Ta'ala sudah menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kau binasakan diri kamu sendiri. Kita ini perlu makan, kita perlu minum, kita perlu istirahat, ya. Apa yang diperlukan oleh badan kita harus turuti. Likulli syai'in lahu haq fa'ati kulladzi haqqin haqqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu itu punya hak. Maka setiap hak itu harus kita laksanakan, kita terapkan, kita berikan kepada yang berhak itu. Termasuk badan kita berhak, mata kita berhak, pikiran kita berhak, semuanya ada haknya. Nah itu. Jadi jangan cuma identik dengan dunia kalau sudah rezeki. Nah, makanya kalau doakan semoga kalian dapat rezeki yang banyak ya gitu. Nah, jangan langsung pikirannya oh ini uang banyak, mobil megah, mewah dan sebagainya, rumah megah, enggak gitu. Tapi rezeki yang banyak itu bisa jadi rezeki yang maknawi gitu. Jadi syukuri, bukan berarti tidak dikabulkan doa kalian. Alhamdulillah sudah dikabulkan, karena apa, kalian masih ada di sini. Ingatkan bagaimana hikmah pada pelajaran yang lalu. Kalau Allah memberikan apa yang kamu harapkan, berarti kamu mencegah. Allah mencegah untuk kamu. Tapi kalau Allah mencegah untuk kalian, berarti Allah memberikan. Nah, jadi mencegah rezeki hissi, memberikan rezeki maknawi. Memberikan rezeki hissi, mencegah rezeki maknawi. Nah, itu. Jadi banyak di antara kita tidak berpikiran seperti itu gitu. Kalau seumpama kita itu mempunyai pikiran semacam itu, selalu urusan rezeki, selalu urusan yang terbaik dan lain sebagainya, berarti Allah nggak adil dong. Kenapa saya katakan begitu? Coba lihat orang-orang nih. Ya mohon maaf, kan kalian beda-beda wajahnya. Ada yang cantik sekali, ada yang cantik biasa. Ya kan? Nggak ada yang jelek, nggak ada, semuanya cantik gitu. Ya kan? Nah, artinya apa? Kenapa nggak cantik sekali semuanya? Sian dong yang nggak cantik sekali, siapa yang mau sama dia? Ya kan? Nah, tapi kenapa Allah Ta'ala bikin seperti itu? Bahkan Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Sebaik bentuk itu dibandingkan dengan bentuk-bentuk makhluk yang lainnya. Jangan dibandingkan dengan makhluk yang sejenisnya dengan yang lainnya, jangan. Tapi untuk kalian, apa yang kalian dapatkan nih, itu yang terbaik. Selain gemuk, itu enggak gitu. Kalau badan gemuk itu enggak, itu kamu sendiri yang apa merekayasa semacam itu. Tapi badan kamu, hidung kamu, mata kamu, semua organ yang Allah berikan itu yang terbaik buat kamu. Sehingga sekiranya organ tersebut digantikan dengan organ yang lainnya yang sama milik orang lain, itu jelek. Kamu punya hidung mancung, ambil hidung pesek taruh di gantinya, jelek. Terus hidung kamu pesek diganti sama mancung, jelek. Itu lihat aja. Ketika kamu mengatakan oh pangling ya, pangling itu berarti jelek gitu. Tapi kalau kita kan oh sekarang tambah cantik ya, itu bagus. Jadi kita berusaha untuk menjadi tambah cantik gitu. Jadi jangan terlalu fokus kepada yang sifatnya materi. Syukuri apa adanya. Karena apa yang ada pada diri kamu itu tidak akan terlepas daripada hikmah yang kemarin itu gitu. Kamu banyak rezekinya, berarti kamu akan kurang akhiratnya. Kamu banyak akhiratnya, berarti kamu akan kurang dunianya. Gimana caranya? Ada solusinya. Kamu banyak harta tapi tidak berkurang akhiratnya. Bagaimana? Harta itu jangan taruh di dalam hati. Tapi harta itu tidak diletakkan dalam hati itu nggak mudah. Harus belajar tasawuf dulu. Bukan semua orang yang belajar tasawuf, bukan semua orang yang bisa. Hanya orang yang belajar dulu, kursus dulu, praktek dulu baru bisa. Jadi jangan terlalu besar-besarkan. Jangan seakan-akan keberhasilan itu yang paling tinggi itu adalah keberhasilan dalam materi. Tidak. Wah dia itu hebat ya. Kenapa? Pengikutnya banyak, jamaahnya banyak. Enggak menentukan itu. Sekarang orang yang tidak baik sama orang yang baik banyak mana?
Berarti yang tidak baik lebih baik daripada yang baik? Enggak dong. Karena Allah Ta'ala sudah menjelaskan sullatun minal awwalin wa qalilan minal akhirin. Jadi enggak mesti. Jadi banyaknya pengaruh, banyaknya jamaah tidak menentukan sama sekali. Tapi yang menentukan itu bagaimana dia kepada Allah. Ada di antara mereka yang Allah izinkan untuk tampil dan diterima oleh semua, pengikutnya banyak. Ada yang tidak diizinkan, tapi dia itu lebih tinggi daripada yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan kebanyakan yang tidak diizinkan itu lebih tinggi makamnya daripada yang diizinkan. Yang diizinkan itu di bawah yang diizinkan. Itu kebanyakan umumnya, bukan semuanya gitu. Sehingga dikatakan dalam sebuah kaidah, kam min masyhur bi barakatil mastur. Jadi berapa banyak orang yang terkenal itu berkatnya yang tidak terkenal. Gurunya itu tidak terkenal, muridnya itu terkenal gitu. Jadi tidak menentukan sama sekali. Jadi materi itu, mata manusia dan pada manusia itu sama sekali nggak berguna untuk memberikan rezeki kita, untuk menambah rezeki kita, untuk menambah kesehatan kita, untuk menambah ketenangan kita, untuk menambah kebahagiaan kita, sama sekali tidak. Yang menentukan adalah Allah semuanya, semata. Jadi fokuslah pada diri kamu, ya. Jangan fokus kepada orang lain. Jangan terbawa dengan arus, gitu. Jangan hanyut, gitu. Biarkan orang lain begitu. Yang penting kita sama Allah. Gitu. Ya, jadi kalau untuk sebagai pelengkap, sebagai motivator saja, nggak apa-apa. Sehingga kamu itu berniat, ya Allah, seumpama aku bisa seperti dia, aku begini, nggak apa-apa. Tapi untuk kita itu ingin menjadi seperti dia, untuk supaya kita itu tidak bersyukur kalau tidak menjadi seperti dia, itu jangan. Gitu. Nah, kenapa? Karena Allah itu lebih tahu, zat yang maha profesional, kapan dia itu harus tampak, kapan dia itu harus tidak tampak. Tapi yang pasti tidak ada seorang pun daripada wali Allah kecuali pasti dia nggak suka dengan penampakan. Pasti dia itu terganggu dengan penampakan. Pasti dia terganggu dengan dikenal, viral, itu terganggu. Itu para aulia itu seperti itu. Cuma kalau dia harus, berarti itu adalah sebuah tantangan dan kesulitan yang harus dia jalani demi mendapatkan ridhonya Allah SWT. Dan itu karena rahmatnya Allah, supaya masih ada yang dituju, supaya masih ada yang diidolakan, supaya masih ada yang ditiru, supaya masih ada qudwahnya dan sebagainya. Oleh karenanya, jadi fahami, di dalam diri kalian ada kekurangan. Jangan hanya memahami, dalam diri kalian ada kelebihan. Nah, jadi kelebihan kamu itu apa? Ada kekurangannya di situ. Nah, jadi kekurangan kamu itu tutupi dengan kesempurnaanmu. Kekurangan yang bisa kita usahakan untuk tidak tampak kekurangan harus diusahakan. Kenapa? Karena kita masih hidup dan kita harus berusaha untuk tampil prima supaya kita bersyukur dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Jadi sesuatu yang tidak baik kamu tinggalkan dan jadikan sesuatu yang tidak baik itu kemudian sebuah panutan bagi yang lainnya. Jangan. Nah, seperti itu. Jadi banyak di antara kita yang pasrah. Pasrah. Udah gimana lagi, dari sononya begitu. Jangan. Saat gimana nih ya, hidung anak nggak macam-macam padahal sudah ditarik-tarik begini. Nggak perlu itu, nggak perlu. Udah biarkan hidung kamu kayak begitu. Tapi karena apa? Karena itu dari Allah SWT. Nah, saat gimana? Ini badan gendut. Nah, itu betulin tuh. Betulin. Anak rambutnya banyak kutunya. Betulin itu. Nah, itu kan bisa diusahakan, diupayakan. Kekurangan semacam itu harus diupayakan dan diusahakan. Tapi kalau kekurangan yang lainnya yang bisa ditutupi dan menjadi tantangan serta kesulitan yang harus kita lewati, harus kita lewati. Saya suka iri, hilangkan. Saya suka ujub, hilangkan. Saya suka nggak senang kalau lihat orang lain itu misalnya dia dapat kenikmatan, hilangkan. Caranya gimana? Dari awal mulai. Kamu harus ikut pada orang yang disenangi itu. Kamu jadi khodimnya kalau bisa. Nah, itu nanti hilang, itu semuanya hilang. Sampai kamu sendiri yang terangkat nanti. Caranya seperti itu. Jadi kalau kita mau ingin mendapatkan kebaikan, metodenya, konsepnya adalah innamal usri usrur dulu, baru yusur. Tanpa usur nggak mungkin. Nggak ada yusur, bil yusri yusro, itu nggak ada. Setelah kemudahan ada kemudahan lagi, nggak ada. Jadi kalau mau dapat kemudahan ya harus kita lewati dulu kesulitan. Kenapa? Allah Ta'ala nyatakan bukan cuma sekali, dua kali. Inna ma'al usri
Inna, sesungguhnya, sungguh yang anak sampaikan itu sungguh, kata Allah Ta'ala. Jadi harus solid dulu. Kalian nggak suka kesulitan, ngantuk dikit diikuti, di depannya gurunya ngantuk, apakah dia dapat apresiasi dalam hati gurunya? Ada dalam hati gurunya? Nggak ada. Dalam hati gurunya itu yang di depan, yang perhatian, yang ngantuk. Oh, siapa ini yang ngantuk? Oh, keluar dari hati gurunya. Nah, karena eman, dia nggak bisa mujahadahnya melewati. Tarik itu rambut hidung itu, tarik satu. Atau tarik rambutnya di sini, jadi tambah sakit tambah hilang gitu sih. Nah, kalau enggak pindah ke tempat yang lainnya. Enggak, anak nggak betah, anak nggak bisa kena kipas misalnya, jadi ngantuk, pindah ke tempat lain. Itu kenapa? Karena Ustaz katakan demikian, karena Ustaz mengalami. Ustaz waktu kuliah dulu, Ustaz bikin sayembara, silahkan tanya sama 12 temannya Ustaz. Sekarang semuanya jadi dokter semuanya. Tanya kepada mereka, ada yang menjadi saksi, satu daripada mereka bahwa Ustaz ngantuk aja, nggak usah tidur, ngantuk aja. Selama Ustaz kuliah, selama hampir 2 tahun, apakah pernah? Kalau ada yang mengatakan pernah, ada saksinya dari 12 itu, atau siapa saja menyaksikan, Ustaz kasih uang langsung tunai 50 juta. Karena Ustaz pastikan, Ustaz nggak gitu. Karena Ustaz suka mujahadah. Jadi dari mulai hal yang kecil Ustaz mujahadah gitu. Jadi Ustaz kalau olahraga, Ustaz waktu olahraga, Ustaz nggak mau. Waktu olahraga kemudian Ustaz tinggalkan, nggak mau. Karena keberhasilan itu adalah harus melalui konsistensi dan komitmen gitu. Harus komitmen dengan apa yang kita ini kan, baru dia berhasil. Kalau enggak. Itu kesulitan. Nah, itu kalian kadang nggak bisa gitu. Hanya jadi istri, yang penting hanya suami laksanakan. Jangan banyak menuntut kepada suami. Jangan kamu anggap bahwa suami itu milik kamu. Jangan. Suami itu milik siapa? Milik Allah, bukan milik kamu. Nggak berhak untuk milik, nggak berhak memiliki. Nah, ketika kamu itu salah di dalam konsep itu, hanya kamu terkait sama dia, salah sendiri. Sama seperti orang scroll ya. Udah itu lihat ada film, wah kayaknya bagus nih, belum selesai. Kamu lihat belum selesai, penasaran enggak? Nah, terus terkait hatinya. Ya sama seperti itu. Jadi jangan kamu dari awal sudah jangan kamu cintai suami. Tapi suami itu cintai fungsinya saja. Fungsinya suami itu adalah meraihkan diri kepada ridhonya Allah, kasih cintanya Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita kerjakan.